Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 sekarang, Bapak pengawas berdua, yang saya hormati teman-teman guru SMA Negeri 1 sekarang. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan taufiknya sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan ini dalam rangka pendampingan yang akan disampaikan oleh Bapak pengawas. Pada saat ini Bapak Kepala Sekolah sedang ada kegiatan di luar mengurus proposal di Lamongan. Oleh karena itu mohon maaf belum bisa hadir, nanti mungkin bisa menyusul. Banyak hal yang akan disampaikan oleh Bapak pengawas, dan akan sudah saya sampaikan lewat WA Group, dan materi-materinya juga sudah saya share di situ. Banyak harapan nanti kita dapatkan ilmu tambahan yang banyak berkaitan dengan materi-materi baru, terutama dengan kinerja dan yang lainnya. Oleh karena itu kesempatan ini saya sampaikan kepada beliau berdua untuk membagi waktu di dalam randomnya sekitar jam 10 sampai jam 12. Mungkin kalau saya tidak sampai jam 12 karena ada sholat zuhur itu bisa disampaikan dengan baik. Monggo Pak Kabir dan Pak Katib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili para wakaf, khususnya wakaf kurikulum, kolega saya Bapak Yakin yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya hormati, sekaligus saya hormati. Alhamdulillah untuk sekian kali kita dapat bersua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, materinya cukup banyak. Yang pertama materi untuk kepala sekolah, karena memang hari ini khusus untuk kepala sekolah kemudian para guru terkait dengan kinerja, ya, termasuk membuat visi misi kartu soal yang sesuai dengan harapan Menteri Pendidikan, termasuk para pakar asesmen dan evaluasi. Jadi visi-visi kartu soalnya berbeda karena ada levelnya. Kemarin ketika saya monef ujian sekolah, ditemukan banyak kesalahan, terutama indikator soal. Indikator soal itu wajib pakai audien, behavior, condition, degree. Ada ABCD-nya, ya, karena indikator soal itu sama dengan tujuan pembelajaran. Kalau IPK itu tidak usah pakai ABCD, nggak masalah, tetapi diawali kata dapat gitu. Ya itu kalau saya ikuti pada waktu zamannya Pak Dasan sampai sekarang, ya. Walaupun sekarang banyak yang salah karena para pejabat yang ditunjuk oleh menteri kita itu bukan dari pendidikan, dari tingkatnya SD, ada yang esos dan seterusnya. Sehingga contoh-contoh yang diberikan pada modul ajar, termasuk istilah modul ajar itu juga dipertanyakan oleh para pakar. Karena namanya modul itu teks, modul bahan ajar dan sebagainya. Itu para profesor, terutama Profesor Degeng dari UN, itu salah itu. Yang benar itu ya perencanaan pembelajaran atau RPP. Kalau di tingkat perguruan tinggi namanya RPS, rencana pembelajaran semester. Insya Allah kurikulum ke depan akan berubah menjadi RPS, bukan modul ajar lagi, dengan nama yang bukan kurikulum merdeka tetapi kurikulum nasional. Itu tahun ajaran 2004-2005 sudah ganti nama, ya. Jadi kurikulumnya merdeka tetapi gurunya nggak merdeka karena studi, ya, PLN itu kan situ itu nggak merdeka juga, ya. Oke, kita akan membahas, ya, dan nanti mengisinya saya serahkan kepada wakaf kurikulum, ya.
komitmen dan kapasitas memimpin perubahan. Maju mundurnya sebuah pendidikan di satuan pendidikan itu bergantung komitmen kepala sekolah termasuk para guru dan kapasitas memimpin perubahan. Selama ini para guru itu kan hanya menggunakan apa yang disebut dengan belum teori Anderson ya. Sementara kurikulum Merdeka sudah mewajibkan kita pakai buku ini. Saya bawa berbahasa Inggris. Siapa di antara bapak ibu yang mampu bahasa Inggris, utamanya guru Inggris, bahasa Inggris. Bukunya judulnya Understanding by Design. Jadi pemahaman ya untuk dengan melalui desain. Kemudian yang kedua yang terbaru juga yang diwajibkan nanti kurikulum nasional itu pakai ini. Anderson itu sudah dibuang di Universitas Negeri Malang, sudah tidak digunakan, yaitu menggunakan the new taxonomy of education objectives, artinya taksonomi baru tujuan pendidikan atau tujuan pembelajaran. Ini ada 6 level. Kalau ini ada 6 fase. Tapi kalau teori Anderson ya belum, itu ada C1, C2, C3, C4, C5, C6. Itu sudah yang digunakan. Inilah yang disebut dengan perubahan. Ya. Itu artinya Bapak Ibu, ini saya terangkan hanya 10 menit karena masih banyak ilmu-ilmu yang Bapak Ibu harus serap, terutama kinerja ya. Nah ini Bapak Ibu diarahkan. Ini termasuk kepala TU. Kepala TU-nya ada nggak ini? Ini saya akan membahas dengan tuntas bagaimana membuat SK dilihat dari hukum. Ya, jangan sampai apa yang kita buat itu bertentangan dengan hukum. Ini ya. Jadi ada kepala administrasi sekolah ya. Di sini Bapak itu harus bisa menerapkan komitmen. Komitmen itu apa sih? Komitmen itu ya semacam guru yang profesional itu ada 2 kan, komitmen tinggi dan yang nomor 2 itu berpikir abstrak sangat tinggi. Cirinya guru yang tidak berpikir abstrak tinggi itu mudah gundah gulana ketika ada suatu pembaruan. Contoh misalnya ketika tujuan pembelajaran beralih pada teorinya Wittgen dan Tickle dalam bukunya Understanding by Design itu, Bapak Ibu panik ya itu. Termasuk mengisi PNN kinerja. Karena Bapak Ibu nanti ke situ kepala sekolah mungkin tidak, pengawas juga tidak. Jadi yang ribet itu ya guru. Ini yang diartikan guru yang tidak merdeka itu. Karena ribet dengan pekerjaan. Kapan meramut siswa itu? Ya. Ya Bapak Ibu, saya teruskan ini yang dimaksud dengan konsep. Konsep itu pengertian yang didasarkan pada 2 data yang memiliki kesamaan ciri-ciri. Itu kata guru saya dulu. Ada 2 konsep inti dan konsep kunci. Konsep inti itu konsep yang dimiliki banyak ilmu. Ya gitu. Dan itu Bapak Ibu tidak perlu dikuasai. Yang harus Bapak Ibu kuasai itu konsep kunci, key konsep. Konsep yang hanya dimiliki 1 ilmu. Geografi konsep kuncinya luas. Ekonomi konsep kuncinya kelangkaan, kebutuhan. Politik konsep kuncinya kekuasaan. Ya, antropologi konsep kuncinya kebudayaan. Sosiologi konsep kuncinya interaksi sosial. Ya itu. Matematik konsep kuncinya logika dan angka. Ya itu. Antropologi konsep kuncinya kebudayaan. Biologi kehidupan, makhluk hidup, reproduksi. Bahasa
bahasa konsep ini apa? Logika dan komunikasi. Ya. Ini Bapak Ibu ya, komitmen merupakan ini kesadaran yang sangat tinggi. Sadar itu artinya kita itu tidak usah diperintah oleh siapapun, tetap pada waktu jam 1 sholat tahajud, menjelang fajar sholat fajar, itu salah satu contoh ya. Apapun Bapak Ibu tidak perlu diberitahu bahwa Bapak Ibu membuat modul ajar, membuat RPT dan sebagainya. Saya tidak ingin Bapak Ibu mempersoalkan istilah. Yang penting Bapak Ibu yang disebut dengan modul ajar itu perencanaan pembelajaran atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu ini seseorang yang memiliki komitmen itu berarti seseorang itu memiliki kemampuan kemandirian, otodidak, yang pernah saya katakan pendekatan yang paling bagus untuk diberikan kepada anak pendekatan pembelajaran, yaitu yang disebut hetagogi. Heta itu artinya sendiri, agogos itu artinya membimbing. Jadi membimbing sendiri tanpa guru. Jadi komitmen itu ada pada kepala sekolah, ada pada warapaka, ada pada kepala administrasi sekolah atau KTU, ada pada siswa. Itulah yang disebut komitmen dalam artian hedagogis, yang sekarang itu digembar-gemborkan di Singapura, ya, kemudian di Malaysia. Di Indonesia tidak. Indonesia masih terbelenggu pada pedagogis. Pais anak, agogos membimbing. Jadi membimbing anak itu tidak akan mandiri. Bahkan Indonesia tidak akan pernah maju dalam bidang pendidikan kalau tetap masih pendekatan pedagogis. Jadi yang benar itu mesti pedagogis, karena kita harus punya komitmen berubah kapasitas. Tidak bisa saya terangkan. Ini Bapak Ibu gaya. KTU itu juga nanti mensupervisi bawahnya yang namanya KTI itu kan pimpinan, ya, pimpinan dalam tenaga kependidikan. Itu ada petugas perpustakaan dan seterusnya. Di sini Bapak Ibu yang pertama setting, ya, talent ini kalau kita hubungkan dengan ini, jadi apa ini? Belum dewasa. Siapa yang belum dewasa? Bisa tenaga pendidikan, bisa guru. Dikatakan belum dewasa itu artinya belum mandiri di dalam membuat perangkat pembelajaran. Termasuk contoh baik dalam mengajar, itu belum. Bukan karena usia, bukan karena pendidikan, tingkat pendidikan. Walaupun S3 tetapi nggak bisa ngomong banyak. Walaupun sudah tua, kita mau pensiun, juga belum tentu dia menguasai materi dengan matang, termasuk contoh baik dalam mengajar. Jadi talent, ya, kalau kita memperlakukan talent itu khusus untuk yang belum dewasa. Belum dewasa itu artinya para guru TU yang belum menguasai materi, belum matang di dalam sebagai tenaga. Ya. Yang berikutnya kalau Bapak Ibu deleting kalau pendelegasian itu ke atas yang sudah dewasa. Guru dewasa itu guru yang profesional, guru yang bermutu, guru yang mandiri, yang otodidak, guru yang memberi contoh, guru yang teladan, gitu ya. Kemudian kalau selling itu ke arah ini, agak dewasa itu selling. Kalau yang agak lebih dewasa itu partisipasi. Jadi para guru yang suka partisipasi itu tidak termasuk tingkat tinggi, baru tingkat menengah. Yang tingkat tinggi itu ya didelegasikan kepala sekolah, berikan kepala sekolah tinggal kuliah, tinggal kemana-mana sudah jalan. Delegasi itu artinya kurikulum itu sudah menjadi kepala sekolah di sekolahnya. Ya, kepala sekolah bayangan lah kurikulum itu. Oke, ini penjelasannya sudah saya terangkan. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu
teliti bersama-sama, yaitu terkait dengan ya supervisi, kemudian pemberdayaan para guru, tenaga pendidikan. Oleh siapa? Ya oleh pimpinan. Yang dimaksud pimpinan itu ya KTU. Jangan sering-sering menyebut kepala titik koma koma, sebab kepala itu banyak di sekolah itu. Ada kepala TU, ada kepala bengkel, ada kepala sekolah. Salah besar kalau membuat SK atau membuat surat kemudian di bawahnya kepala koma, tidak boleh. Apalagi ditulis kepala SMA Negeri 1 sekarang. Salah besar. Sebab di KOP sudah ada. Biasanya begitu ya. Ya, kesalahan itu bukan Bapak Ibu yang buat, tetapi Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri itu ada di pemerintahan Provinsi Jawa Timur, turun ke Dinas Pendidikan, turun ke cabang. Itu yang salah-salah itu di situ. Bertentangan dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, ini Bapak Ibu, ya bidang-bidang komunikasi yang harus ditekankan, ya kompetensi yang harus ditekankan. Di sini ada aplikasi dan sebagainya. Dan substansi yang Bapak Ibu kembangkan, terutama KTU, yaitu adalah peka terhadap tujuan. Ya. Jadi khusus untuk kepala sekolah dan KTU, peka terhadap tujuan pembelajaran yang didesain oleh para guru. Kemudian persepsi terhadap murid. Murid itu adalah subjek, bukan objek. Jadi murid itu subjek, bukan objek. Memperlakukan murid dengan bagus, dengan kata-kata Anda kemarin nggak masuk mengapa? Bukan kamu. Kamu itu maknanya ganggu. Saya sependapat dengan Pak Tadin, karena Pak Tadin jurusan BK, yaitu tidak boleh mengatakan kamu, tapi Anda. Sering saya katakan seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu jadi dosen, saudara. Tidak ada kata kamu itu, ya. Tapi Anda dan saudara. Anda untuk pendidikan dasar menengah dan perguruan tinggi disebut dengan saudara. Ya. Syah. Satu udara perut. Sah. Ya. Kemudian pengetahuan akan bidang ya studi yang harus paham betul KTU itu, ya. Betul. Termasuk para guru yang mengayomi atau yang mengampu. Kemudian penguasaan teknik-teknik mengajar, khususnya para guru bisa membedakan mana model, mana metode, mana teknik, mana taktik, itu dengan jelas. Saya ingin bertanya, nanti saya beri buku. Bapak Ibu, mengapa discovery, kemudian inquiry dulu dinamakan metode? Ketika kurikulum 2013 menjadi model, dilanjut kurikulum merdeka. Bapak Ibu, mengapa? Itu berarti jawabannya adalah karena itu saya beri kesempatan untuk 1 menit. Ini pertanyaan tapi berarti. Kalau saya di mahasiswa pertanyaan dan berhentian berhadiah dan berhentian. Jawabnya karena discovery inquiry itu memiliki sintaks, memiliki skenario, memiliki langkah-langkah. Mengapa metode diskusi dan ceramah tidak bisa, ekspositornya tidak bisa menjadi model? Karena tidak memiliki sintaks. Satu-satunya ciri model itu sintaks, skenario, langkah-langkah. Itu. Bapak Ibu, kalau kita menulis langkah-langkah sintaks, jangan pakai pointer-pointer, salah. Yang benar pakai 1, 2, 3. Rukun iman 1, 2, 3, 4. Kalau rukun iman ditulis pointer-pointer, bulatan-bulatan, salah. Jadi prosedur sintaks wajib ditulis pakai angka 1, 2, 3 seterusnya atau ABC. Demikian juga tata tulis di TU tidak boleh kalau prosedur itu digunakan pointer-pointer, tapi wajib 1, 2, 3 atau ABCD dan seterusnya.
Ya. Oke, kita lanjut. Ini cara membuat surat, Bapak Ibu. Mengapa saya katakan begini? Ketika saya dengan Pak Kadin keliling, ternyata surat itu amburadul bertentangan dengan pembelajaran bahasa Indonesia dan surat edaran dari Kementerian Kemendikbudristek. Jadi yang pertama itu ada kop. Kalau surat itu ada kopnya, jangan sekali-kali mengulang kepala SMA Negeri 1 sekarang, tidak boleh. Langsung ke kepala sekolah. Itu Bapak Ibu harus paham betul ya. Jadi kalau sudah ada kopnya tidak boleh digunakan sekarang 15 Januari 2024, enggak boleh. Langsung 15 Januari 2024 di nomor berapa itu tanggal surat nomor 3. Nomor 3 jangan sekali-kali menulis sekarang apalagi Lamongan, tidak boleh. Kecuali ijazah itu tulis Lamongan gitu ya. Tanggal lahir juga Lamongan, kalau itu di Lamongan kabupaten. Tapi kalau surat jangan sekali-kali menulis yang ada kopnya itu sekarang 15 ya atau 16 Januari 2024, nggak boleh. Karena sudah ada kopnya, tidak usah dimunculkan sekarangnya. Karena di kop itu mesti ada Lamongan, tidak usah dimunculkan Lamongan. Kemudian nomor 2 itu termasuk penomoran surat ya. Kemudian nomor 4 lampiran, ada lampiran enggak? Ada lampiran itu ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian nomor 6 pokok suratnya masalah apa? Masalah penulisan, kenaikan kelas dan seterusnya itu. Kemudian alamat surat. Bapak Ibu untuk alamat surat tidak boleh kemudian kepada nggak boleh langsung YTH titik. Tidak boleh menggunakan Bapak Ibu ketika ada titel, nggak boleh. Itu edaran dari kementerian, tapi nggak dipahami di sekolah-sekolah. Jadi yang terhormat ya Bapak Muhtadi, benar. Tidak boleh yang terhormat Bapak DRS Muhtadi, salah. Karena sudah titel itu sudah dihargai. Itu. Ya, ini selama ini yang ada di sekolah atau di Kadin atau di dinas yang lain juga rata-rata salah. Jadi kalau sudah disebutkan, kalau jabatan tidak usah pakai Bapak. Misalnya yang terhormat camat itu aja. Kalau orangnya tanpa titel disebutkan pakai Bapak. Kalau wanita pakai Ibu dan seterusnya. Dan kalau itu umum bisa pakai saudara. Kalau wali murid ya Bapak dan 9 Ibu wali murid. Pada akhir atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu wali murid, jangan kemudian atas kerjasamanya saya hendaknya siapa nggak jelas. Ini logika kebahasaan, filsafat bahasa. Banyak yang salah karena itu saya dengan Pak Kadin hadir dalam rangka untuk menyempurnakan agar apa yang salah itu diperbaiki ya, dan seterusnya. Kemudian tembusan itu ya jangan kemudian tembusan pakai Bapak dan Ibu, langsung tembusan ketua komite, nggak usah pakai yang terhormat ketua komite camat dan sebagainya ya. Nah ini contohnya Bapak Ibu, ini kan tidak pakai tempat ya. Ini dari DPR saja benar. Mengapa cabang itu salah gitu loh. DPR saja nggak ngerti bahasa benar loh ini tanpa apa ini, tanpa tempat loh, udah benar ya gitu. Nah ini Bapak Ibu keputusan ini kepala administrasi sekolah mohon diperhatikan betul, keputusan bukan surat. Surat itu salah, langsung keputusan nomor terus tentang apa, terus diberi setelah itu tentang apa, diberi ira-ira aspek spiritual.
dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, kepala SMA Negeri 1 sekarang menimbang bahwa dan seterusnya, ya, mengingat itu terkait dengan hukum, landasan hukum. Kemudian memperhatikan terkait dengan rapat, hasil rapat itu, ya. Kemudian memutuskan, menetapkan, dan tidak boleh ada kata-kata apabila di kemudian hari terdapat kesalahan, kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Itu keputusan yang goblok, tidak ngerti hukum. Tidak ngerti hukum sama sekali. Karena keputusan itu tidak boleh diragukan. Bagaimana kalau salah? Buat keputusan baru. Ya, apabila di kemudian hari itu tidak ada bukunya, saya S3 hukum tapi belum lulus karena belum menyelesaikan bab 4. Ya, saya pernah diterangkan para pakar hukum dalam kaitannya dengan membuat surat keputusan. Ya. Oke, kita lanjut. Ini Bapak Ibu, mutu, supaya Bapak Ibu tahu mutu itu apa. Kalau ditanya mutu, mutu itu arti pertama kesesuaian, sesuai. Apakah Bapak Ibu membuat RPP, apakah sesuai antara tujuan, kemudian pembelajaran dan evaluasi asesmen? Kalau nggak sesuai tidak bermutu RPP Bapak Ibu, modul ajar Bapak Ibu. Yang kedua, adanya ini daya tarik. Apakah daya tarik terhadap para siswa? Kalau Bapak Ibu kemudian ketika nggak masuk, kemudian guru para siswa itu sorak-sorak, berarti sebenarnya guru itu tidak bermutu, karena tidak diharapkan para siswanya. Guru yang mau bermutu itu adalah menarik perhatian minat siswa. Itu kalau siswanya betul. Kalau siswanya itu tidak betul, itu juga tidak bisa dilakukan kebenaran. Yang ketiga, ya, efektivitas. Efektif itu artinya sesuai dengan tujuan kita. Kita membelajarkan anak itu sesuai dengan tujuan yang tercantum pada pembelajaran atau RPP. Jangan kemudian menerangkan kita itu di luar tujuan pembelajaran yang sudah diterapkan karena terkait dengan KKT yang dulu disebut KKN. Sekarang nggak berlaku. Saya setuju KKTP karena langsung ke tujuan. Dan KKTP itu wajib sebenarnya audien behavior kondisi degree. Untuk behavior itu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah kata kerja, namanya kompetensi. Yang kedua yang disebut dengan istilah konten. Jadi behavior itu ada dua konten. Untuk degree dulu dinamakan variasi. Pada waktu kurikulum Merdeka pertama kali itu namanya variasi. Ada yang belum gerak. Bukan saya yakin sudah paham betul. Kemudian yang berikutnya adalah efisiensi, artinya tepat langsung, jangan molor, karena itu mengisi nanti kinerja, jangan sampai di luar Januari. Itu sudah di ACC kepala sekolah. Nanti kalau mengalami kesulitan didiskusikan untuk perencanaan itu SMA 1 Lamongan itu itu sama, yaitu pengaturan kelas sama. Apakah di sini disamakan? Padahal pembelajaran kita itu diferensiasi. Masa guru itu merancang sama semua? Pengaturan kelas berarti kan manajemen kelas. Masa nggak yang lain ada? Yang lebih bagus kan bisa ya. Kemudian Bapak Ibu yang berikutnya produktivitas. Inti mutu itu menghasilkan karya itu, menghasilkan karya yang berbeda dengan karya yang lain. Jangan karya yang sama yang disebut dengan plagiat, semi plagiat, autoplagiat. Autoplagiat itu kalau Bapak Ibu mengunggah di PMM karya tahun 2023 terus 2024 sama diunggah lagi, namanya autoplagiat. Hukumannya 5 tahun penjara, dendanya 250 juta. Itu rancangan undang-undang 19 ya.
Ada yang seperti ini Bapak Ibu, autoplagiat, mencuri karya sendiri. Banyak. Kemudian standar Bapak Ibu, standar. Jangan sampai di bawah standar. Kalau perlu guru-guru SMA Negeri 1 sekarang itu melampaui standar, melampaui. Saya kemarin melampaui standar. Kalau perlu semuanya S3. Mengapa tidak? Ya. Biayanya Pak. Masalah biaya itu cari yang tidak ada biaya. Oke, dan untuk pangkat, saya pangkat 4E itu usia 48. Itu sudah 4E. Tapi 4E saya ini guru. Ya, 4E guru kemudian diperbaiki lagi pengawas. Sehingga saya punya 2. Ini menggunakan satu-satunya gaya belajar. Itu fakta. Ini nanti saya beri ada instrumennya, visual, auditorio, kemudian kinestetik. Itu kuno Bapak Ibu. Ada yang terbaru ini, miliknya Paul. Nah ini yang belum. Yang pertama akomodator. Akomodator itu perkawinan antara perasaan dengan ini. Nah, melakukan perasaan, melakukan. Ya. Kalau Bapak Ibu, murid Bapak Ibu itu perasaan kemudian ke arah ini, ya, apa ini? Mengamati, maka masuk diverger. Diverger itu pada waktu presidennya Gus Dur itu berpikir tingkat tinggi karena melibatkan tinjauan dari berbagai aspek. Itu divergen, berpikir divergen itu banyak solusi. Karena itu mengapa Gus Dur dulu itu Israel itu dia lakukan kerjasama dengan Israel. Itu kemudian banyak yang kontra itu. Ya karena Gus Dur kepengen Israel itu menjadi manusia gitu. Ya itu yang dimaksud itu. Mesti apa? Tapi kalau diverger mengapa? Gitu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu yang apa itu yang menggunakan jelaskan, sebutkan itu niatnya SD, SMP. Kalau SMA itu sudah mengapa, bagaimana. Jadi menalar, mengapa itu berarti penalaran, bagaimana itu berarti solusi. Kalau anak SMK itu tidak bisa, mengapa? Karena anak SMK diciptakan untuk bekerja, yaitu bagaimana. Kalau anak SMA ada dua-duanya, karena diciptakan anak SMA itu generasi untuk bernalar, menjadi pemimpin, menjadi khalifah, kemudian juga sebagai generasi pekerja, yaitu bagaimana itu pekerja. Ini Bapak Ibu, buku saya yang ini sudah datang. Ini 20, artinya saya cetak hanya 25. Excel Pak, ya. Saya yang cetak paling banyak itu nanti yang pembelajaran diferensiasi. Ini visi Bapak Ibu. Saya berkeinginan bahwa Bapak Ibu sebagai lembaga keluarga harus punya visi misi. Kalau keluarganya tak punya visi misi tujuan target, berarti itu bukan keluarga. Itu. Jadi kalau keluarga kok ada visinya, ada tujuannya, ada targetnya. Itu. Ya. Nanti bisa Bapak Ibu ya membuat visi misi tujuan target kemudian dipasang di kamarnya, di kamar tamu. Visi-misi. Ada yang sudah punya visi-misi. Saya kira itu Pak Latif silakan. Nah ini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan. Saya paling banyak ini nanti saya pulang jam 12 nanti setelah itu pulang karena ada acara. Saya akan sampaikan Bapak Ibu bagi membuat visi-misi kartu soal kemudian membuat program komunitas belajar. Sudah saya buatkan. Tapi itu saya 2 hari untuk karena saking cintanya pada SMA 1 sekarang.
Saya kira itu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah, mohon maaf Pak, Punggawa datang. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, dan saya banggakan. Patut puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Pagi ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat, segar-segar, nampak ceria setelah menjalankan tugas pokok masing-masing yang agak siang hari ini. Kita mengisi penyegaran PMM, kinerja guru, dan lain-lain. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini yang paling mulia, yang paling kaya itu adalah orang sehat. Kalau penyakit saat ini yang datang secara tiba-tiba, hampir semua kena flu, pilek, batuk, badan beriang. Makanya kalau kita sehat itu luar biasa, patut kita syukuri semua. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru, saat ini kita semuanya disibukkan dengan digitalisasi. Sesuai dengan era milenial, maka semua kegiatan manusia, apakah di sektor pendidikan, sektor kenegaraan, semuanya berbasis digital. Sehingga tentu ini akan menyibukkan Bapak Ibu guru semuanya di sela-sela melaksanakan tugas pokoknya. Kegiatan digitalisasi ini butuh konsentrasi penuh, tidak bisa asal-asalan, dan butuh keterampilan khusus. Kendala yang utama yang kita hadapi saat ini di dunia pendidikan, masih ada di antara kita yang belum menguasai, itu sadar atau tidak, di tingkat atas, di tingkat menengah, di tingkat bawah. Faktanya seperti itu. Ya, kalau untuk anak-anak, mohon maaf, anak-anak ini cepat sekali. Ya, begitu dikenalkan langsung bisa. Tapi bagi orang dewasa seperti saya ini sudah tua, sulit sekali untuk merangkaikan setiap program yang ditawarkan oleh pemerintah yang berbentuk aplikasi itu sangat sulit, butuh waktu, butuh proses. Begitu juga Bapak Ibu guru yang mungkin sudah usia 50 ke atas, pasti mengalami kesulitan. Apalagi ada kendala kesehatan, jelas akan menghambat. Namun demikian Bapak Ibu, di sekolah ini ada teman-teman yang menguasai, ada operator, itulah yang kita gunakan. Teman dekat kita, teman saya sekitar, untuk membantu pelaksanaan kegiatan operasional kita dalam kegiatan proses belajar mengajar. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita memasuki, kemarin itu ada instruksi dari provinsi, SKP segera jadi, minimal tanggal 5 harus semuanya sudah dibuat oleh Bapak Ibu Dewan Guru maupun pengawas kepala sekolah. Alhamdulillah tadi saya tanyakan SKP untuk SMA negeri, sekarang sudah semua ready, sudah 100% Pak ya. Namun demikian, mohon maaf aja, di tingkat pengawas juga demikian. Kemarin itu membuatnya secara kolektif di kantor, sehingga ada kendala-kendala semua bisa diatasi. Dalam hari itu semuanya sudah bisa selesai. Kalau kami pengawas ini SKP,
itu ada pengaruhnya dengan tunjangan. Sekarang kami dapat tunjangan yang lumayan lah untuk transport 2.750.000. Itu dipotong-potong tinggal 2.100.000. Potongannya banyak Bu Pak. Ya. Jadi kan pajak lumayan daripada dapat. Kalau di Jawa Tengah itu dapat 8 juta. Kalau DKI itu dapat 15 juta. Di Jawa Barat dapat 12 juta. Ya, jadi masing-masing daerah itu sesuai kemampuan Bapak Ibu. Ya, kemampuan Jawa Timur baru segitu. Alhamdulillah sudah dapat Pak Lopo ya. Nanti guru juga akan begitu demikian. Informasi yang saya terima, guru kepala sekolah semuanya akan dapat tunjangan begini, tunjangan kinerja. Tidak tahu apa sudah dibuat, ya daftar gajinya saya belum tahu. Ya ini informasi. Insya Allah semuanya dapat. Ya ini sudah dirancang oleh ya gubernur. Ya mudah-mudahan segera dapat. Bapak Ibu yang saya hormati, ya karena kita sudah memasuki ya Merdeka Mengajar. Ya, Merdeka Mengajar itu ada 2 dimensi. Ya, mengajarnya itu kita selalu diberikan kebebasan strateginya, metodologinya dan lain sebagainya. Namun koridornya tetap kita mengacu pada Kemendikbudristek. Kemudian ada juga ya bicara merdeka, kesejahteraannya belum merdeka Pak. Iya, memang kalau bicara kesejahteraan kita belum merdeka. Ya, di mengajar ini memang Pak Menteri punya program seperti itu. Ya, bahkan saat ini mohon maaf, ya kondisi sekolah Jawa Timur agak sedikit prihatin karena tidak ada pungutan lagi. Ya, tidak ada pungutan lagi, yang ada menggunakan BOS dan BPP saja. Maka sangat prihatin dan sekolah dalam membuat rancangan anggaran sekolah harus benar-benar harus teliti, harus apa? Harus bisa sesuai dengan kondisi sekolah. Tidak boleh mengada-ngada kalau itu memang tidak ada anggaran. Jadi dalam hal ini pengetatan ya bukan pengetatan ya kegiatan saja, tapi pengetatan kegiatan program sekolah yang menyesuaikan dengan anggaran sekolah. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, materi saya ini itu kami coba yang ke atas. Iya. Lah ini sasaran kinerja pegawai atau namanya SKP yang dulu namanya DP3. Sorry tahu DP3. Karena dalam perubahan digitalisasi maka ya konditor kinerja prestasi kita guru kepala sekolah dan pengawas itu ada di SKP. Saya sasaran kinerja pegawai tahun 2024 dan pengelolaan kinerja guru. Ini yang akan kita singgung pada platform PMM atau platform mengajar yang Merdeka Mengajar. Tapi kok dibolak-balik sini, mengajar merdeka boleh saja, tidak ada masalah, itu istilahnya. Dasarnya adalah Permen RB nomor 1 tahun 2023 di pasal 35, 36, 37 itu landasan SKP-nya di PMM. Perdijen GTK nomor 7607 garing B.B1 garing HK garing 03.2023 tentang juknis petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Pengelolaan kinerja ya platform ya Merdeka Mengajar adalah alat bantu yang memudahkan guru dalam menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual dengan kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karirnya demi peningkatan kualitas pembelajaran murid. Jadi alat bantu untuk menentukan dalam menentukan sasaran kinerja. Di sini sekaligus untuk peningkatan kualitas pembelajaran murid.
mutu pembelajaran murid. Bapak Ibu, kita bicara masalah mutu tentang ya mutu tadi sudah disinggung oleh Pak Kabir, ada 7 macam tadi. Ya, mutu. Ya, kondisi saat ini mau bicara mutu masih tanda tanya. Kenapa demikian? Banyak hal yang mempengaruhi mutu. Kondisi objektif lingkungan anak dan lingkungan sekolah. Saya bicara kontekstual. Saat ini Bapak Ibu mohon maaf, anak-anak yang berangkat dari rumah ke sekolah, ya beragam aneka macam persoalan yang menghimpit anak. Ketika anak ada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga selama 18 jam. Apa itu pengaruhnya? Satu, ekonomi sosial. Ekonomi saat ini lampu merah Pak Indonesia. Apa indikator, fakta yang bisa kita katakan lampu merah? Kita lihat mulai pedagang kecil, kaki 1, kaki 2, kaki 3, kaki 4, kaki 5, semuanya tiarap. Karena kondisi ekonomi lemah, siklus keuangannya sulit, dan bahkan tidak ada beredar. Ini akan membuat pengaruh besar kepada kehidupan anak di rumah selama 18 jam. Kondisi orang tua juga demikian, kolap. Mau bicara apa? Pertanian, pupuk tidak ada, langka, biaya tidak ada. Biaya kegiatan juga demikian, ya sangat besar, ya yang dibutuhkan oleh petani, sehingga tidak, ya begitu anak, ya kebutuhan anak, gizi anak di rumah juga jauh berbeda. Begitu datang ke sekolah, anak membawa persoalan lainnya. Apapun program rencana yang Bapak susun secara strategi, pembelajaran berbasis digital dengan animasi yang luar biasa rancang, itu pun hanya menunjang. Hanya anak-anak kadang tidak konsentrasi, tidur diterangkan, ya kusut badannya. Ya, ini hambatan Bapak Ibu. Psikologi Bapak Ibu harus tahu ini, tidak bisa tidak, apalagi guru BK. Ya, kemudian Bapak Ibu juga demikian, himpitan karena ekonomi, mungkin Bapak Ibu tidak pengaruh, tapi guru GTT gimana? Guru honorer gimana? Ini banyak pengaruh Bapak Ibu. Oleh karena itulah kalau kita bicara mutu, ya yang penting pendidikan jalan sesuai dengan ya program yang kita buat. Iya, desain mutu pembelajaran. Tadi dikatakan LPP, kalau modul ajar saya sendiri juga tidak setuju. Kalau modul ajar itu modul berupa literatur, referensi dan lain sebagainya. Ada guru besar profesor yang komentar ini banyak sekali. Yang benar itu RPP, rancangan program pembelajaran. Sejak dulu begitu. Nah, Bapak Ibu sudah mendesain RPP kita 1 semester, 1 tahun. Ya dengan media yang canggih sesuai dengan tuntutan saat ini. Tapi apa kondisinya di kelas dan lain sebagainya, ini juga sangat pengaruh. Namun demikian kita tetap optimis, bangsa ini akan keluar dari masalah ekonomi. Insya Allah akan menjadi baik ke depan. Kita berdoa bersama Bapak Ibu. Makanya kita jangan berlebihan kalau bicara mutu. Ya, Bapak Ibu yang apalagi yang pegawai negeri tetap menjalankan tupoksi ya secara maksimal. Ya, itu amanat rakyat, karena kita digaji rakyat Bapak Ibu. Termasuk saya ini. Ya. Jadi saya sangat memegang amanat itu. Ya, dapat tunjangan dan lain sebagainya itu. Terus kemudian sarana prasarana, kalau di negeri tidak ada persoalan. Kalau di swasta Bapak Ibu saat ini kembang kempis, ya kasihan. Saya ada 12 sekolah binaan dengan Pak jumlahnya 23 sekolah swasta, kembang kempis Bapak Ibu. Sarana pas-pasan dan lain sebagainya. Ya, apalagi bicara SDM-nya. SDM-nya juga sangat pas-pasan. Kita bicara PMN gini aja dia masih gini, asing sekali. Yang terjadi apa di sekolah? Yang penting ngajar. Ini sulitnya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini
kondisi mutu. Mudah-mudahan SMA negeri sekarang tetap mutu terjaga. Yakin dan percaya. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Calvin. Ya, kalau kepala sekolahnya cerdas, gurunya cerdas, insya Allah mutu bisa dibangun. Ya, dan saya yakin di SMA negeri sekarang ini kualifikasi, ya, kepala sekolah dan gurunya sangat standar sekali. Tadi bicara standar tadi, ya, standar. Insya Allah tidak ada persoalan. Bapak Ibu, di dalam penilaian kinerja guru itu ada 3: supervisi, PKG, dan SKP. Supervisi yang dilakukan oleh sekolah ini adalah tim. Bisa dilakukan oleh tim pengendali mutu atau tim peningkatan mutu, bisa juga dilakukan oleh kepala sekolah, bisa dilakukan oleh pengawas. Ini tergantung pada program sekolah. Kalau di penilaian kepala sekolah itu ada PKKS, ada SKP. Sampai detik ini, ya, maka PKG. Kenapa kok masih ya seperti dulu, tidak ada perubahan? Ya, selama undang-undangnya, Menpannya tidak diubah, maka tetap PKG, PKKS itu adalah ya penilaian yang dilakukan oleh tim yang pengawas ya sekolah. Alur pengelolaan kinerja guru Bapak Ibu, di dalam perencanaan guru, ya, 1, ada persetujuan atasan. Jadi yang menandatangani, yang menyetujui adalah kepala sekolah, ya, kinerja guru itu. Kemudian ada observasi kelas, dan diskusi tindak lanjut. Ya, ada pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Kemudian refleksi penilaian dan penentuan prediksi kinerja guru. Ini ada jadwal mulai dari perencanaan Januari kemarin itu. Kemudian kalau persiapan observasi dilakukan pada bulan Februari, ya. Kemudian observasi kelas dan diskusi tindak lanjut dilaksanakan Maret, ya. Pelaksanaannya tindak lanjut guru dilaksanakan April, kemudian refleksi penilaian dilakukan bulan Juni. Ini jadwal yang sudah disusun oleh Kemendikbudristek. Lah, persoalannya, apakah ini nanti bisa dilaksanakan secara maksimal oleh sekolah? Insya Allah bisa, tidak ada persoalan. Selama tim kurikulum kita ini tim, bukan satu orang wakasa kurikulum. Biasanya sekolah itu ada asisten-asisten, ada 1, 2. Ini mendampingi, ini memprogramkan, ya, begitu, ya, ketat dan disampaikan kepada Bapak Ibu Dewan Guru, sehingga pelaksanaannya semua tetap berjalan sesuai dengan ya jadwal yang sudah kita buat. Nah, fitur PMM, nah ini. Fitur PMM berikut di HP atau laptop yang terjadi tentang Merdeka Mengajar. Nah ini ada langkah-langkah ya dalam menyusun SKP ya kinerja guru. Ini Presiden nomor 7607/B/B1/HK/03/2023. Bapak Ibu tinggal klik aja. Di sini sudah ada ya langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7, ke-8, 9, 10 sampai 18. Jika Bapak Ibu kurang menguasai, minta bantuan teman yang menguasai atau pada operator sekolah. Insya Allah ya teman-teman semuanya bisa. Karena di era digitalisasi ya maka kesulitan kita di sini ini. Ya, tentu saya yakin Bapak Ibu yang cerdas-cerdas ini, yang SDM unggul ini pasti bisa. Tidak mungkin tidak bisa. Karena ini kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Nah, termasuk saya di pengawas, mohon maaf aja, kadang hambatan mata. Kalau sudah lama, pedih Pak, pedih tidak biar terganggu lagi. Akhirnya sampai kanan kiri saya ada. Kadang anak saya, kebetulan anak saya tiga-tiganya di Telkom Indonesia di Jakarta Pusat. Jadi saya kirim gini, nanti beliau yang anak-anak saya yang kerjakan. Nah itu.
Jadi Bapak Ibu semuanya nggak usah diresahkan, nggak usah disiarkan, nggak usah sedih karena beban-beban seperti ini. Ini beban Pak Bu, nggak bisa dihindari. Saya kadang-kadang malam tidak bisa tidur. Ya, jam 5 tolong dikerjakan, jam 12 tutup. Tuh, koyo oposisi. Ini Pak sekarang terjadi saat ini. Ya langsung begitu. Oh, untungnya saya punya korpas Pak Salamun. Itu tanggap Pak, cepat. Langsung menghubungi teman-teman, langsung kita ya diskusi. Alhamdulillah semua tuntas. Ini Bapak Ibu. Nah, perhitungan angka poin pada betul BMN untuk kinerja guru lain. Ini banyak Bapak Ibu. Tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Ya, ayo langsung aja. Nanti saya kirim materinya sama Pak Sobat. Itu aja dilihat. Ya, dipindah satu-satu. Perlu diketahui, sertifikat yang dapat digunakan guru sebagai bukti dukung pada pengelolaan kinerja adalah sertifikat yang dapatkan dan dihasilkan selama periode 6 bulan ya, yang sama pada saat pelaksanaan kinerja berlangsung. Sebagai contoh, bukti dukung yang dikumpulkan pada pengelolaan kinerja ya periode Januari sampai Juni 2024, jadi 6 bulan, adalah sertifikat yang didapatkan dari hasil perencanaan sasaran kinerja sebagai ulangi sasaran kinerja pegawai dan pelaksanaan kinerja pada periode yang sama, yaitu Januari Juni 2024. Hal tersebut diatur berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan ya nomor 7607-B1-HK-03-2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, ini mata saya kadang-kadang lalu kabur jadi nggak bisa baca. Wow. Iya. Nah, inilah Bapak Ibu yang bertanya banyak sekali. Nah, ini saya tidak bisa panjang-panjang Bapak Ibu karena tadi sudah saya sampaikan saya ada acara untuk jadi ini saya nanti dilanjutkan Pak Habib, nanti bisa ya Bapak Ibu sepuas-puasnya tanya. Ya saya rasanya belum pernah ya bedah modul ajar ya di sini. Kemarin kami dengan Pak Habib bedah modul ajar di sekolah-sekolah swasta. Alhamdulillah hasilnya luar biasa dan mereka sudah membuat program 1 tahun untuk tahun 2024-2025. Nah, ini jadi kita memang apa ya, konsep ini sengaja kita kedepankan di swasta Bapak Ibu, supaya teman-teman di swasta ini ya menjadi semangat. Sebelumnya itu bingung dia itu apa ini dia apa itu modul ajar dan lain sebagainya. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Ini kapan-kapan barangkali ada perlu di antara mungkin perlu ya bedah modul ajar. Nampaknya ini masih banyak di antara kita yakin ya ada persoalan, pasti ada persoalan dan itu tidak akan sama di antara guru. Nah, inilah butuh penyamaan persepsi ya sehingga nanti ke depan Bapak Ibu jauh lebih punya kompetensi ya, lebih profesional dalam melakukan tugas ya tupoksi masing-masing. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah, itu memang saya itu ya, yang benar itu hanya dari Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya tetap sehat, walaupun semangat tinggi, sukses selalu di era digitalisasi ini. Dan Bapak Ibu butuh ya, sangat membutuh perubahan. Itulah yang kita kendaki di saat seperti ini. Ya selamat Bapak Ibu. Nanti jangan lupa tanggal 14 Februari itu kita milih presiden. Mudah-mudahan semua hadir memilih sesuai dengan hak asasi manusia, hak prerogatif Bapak Ibu masing-masing. Gitu aja. Kalau saya kampanye salah, dituntut pemerintah, bahaya. Terima kasih. Mohon maaf apabila itu berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.